channel. Perkenalkan, nama saya Wahyu Utami. Saya mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Bungo, dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Bagaimana kabar guru-guru hebat di seluruh Nusantara? Masih tetap bersemangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Saya harap kita semua masih tetap bersemangat dan selalu diberikan kesehatan agar kita bisa menjalani semua rangkaian proses kegiatan guru penggerak ini dengan lancar, dengan baik, dan tentu saja bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, di sini ada 3 pertanyaan, dan pertanyaan yang pertama yaitu apa yang saya percaya terhadap murid saya dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di sini saya mempunyai 3 jawaban yang sangat menggambarkan diri saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dunia pendidikan dan pengajaran. Yang pertama adalah peserta didik harus menguasai materi ajar yang saya sampaikan. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1, sebelum saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selalu beranggapan bahwa setiap akhir dari proses pembelajaran, siswa saya itu harus mengerti tentang apa yang saya ajarkan hari itu. Padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang kedua adalah peserta didik harus menguasai materi ajar agar bisa mencapai ketuntasan pembelajaran tanpa memikirkan kemerdekaan bagi peserta didik. Padahal seharusnya sebagai seorang guru, kita harus menuntun, membimbing, mengarahkan. Kita juga harus menjadi motivator dan fasilitator untuk mereka dapat mengembangkan minat dan bakat sesuai apa yang mereka inginkan. Jadi kita seharusnya membebaskan mereka untuk memilih sumber belajar, materi ajar, gaya belajar apa yang mereka inginkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Nah, yang terakhir adalah saya mengutamakan kognitif peserta didik dibandingkan aspek lain seperti aspek keterampilan dan karakteristik. Padahal sebenarnya menjadi seorang guru itu kita harus memahami karakteristik peserta didik kita. Kita harus membiarkan mereka memilih keterampilan apa yang mereka suka sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan pertanyaan kedua adalah apa yang berubah pada perilaku dan pikiran saya setelah saya mempelajari modul ini? Nah, ada beberapa hal yang sangat merubah pola pikir saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, setelah saya memahami filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah dalam menuntun siswa, dalam menuntun peserta didik, saya harus lebih sabar dan ikhlas. Saya harus bisa mengontrol emosi, saya harus bisa lebih sabar dalam menghadapi tingkah pola peserta didik saya. Dan kemudian adalah sebagai peserta didik, saya harus lebih cermat dalam melihat bakat peserta didik, dan saya juga harus menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian saya tidak boleh hanya berpaku pada penilaian kognitif. Saya harus melihat dari sisi lain, yaitu dari sisi keterampilan dan dari sisi karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir adalah saya harus lebih memerdekakan peserta didik dalam pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak sebagai padi dan guru sebagai petani yang menyebarkan benih atau bibit padi. Petani tidak bisa memaksakan padi untuk menjadi tanaman lain. Hal tersebut dimaksudkan bahwa anak-anak memiliki minat dan bakatnya masing-masing yang tidak bisa dipaksakan untuk menjadi seperti apa yang diinginkan oleh guru ataupun orang tua untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita harus menghargai minat dan bakat peserta didik. Kita harus bisa memfasilitasi, kita harus bisa memotivasi agar mereka bisa
belajar dengan bahagia karena mereka belajar sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Karena tujuan dari kita adalah untuk menuntun mereka agar bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, tentu saja saya akan menerapkan kesepakatan kelas bersama peserta didik sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Karena yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya adalah saya tidak pernah menerapkan kesepakatan kelas. Dan kali ini dalam pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba untuk menerapkan kesepakatan kelas bersama peserta didik. Yang kedua adalah saya akan membudayakan belajar bersama peserta didik sebagai wujud menghargai nilai budaya bangsa Indonesia. Kemudian saya akan mencoba merancang pendidikan yang bermakna dan menyenangkan dengan berbagai pendekatan dan model pembelajaran, seperti dengan memasukkan permainan ke dalam setiap proses pembelajaran saya. Dan saya juga akan menggunakan kecanggihan teknologi seperti menggunakan internet dan media sosial dalam proses pembelajaran, karena siswa cenderung lebih tertarik untuk belajar ketika mereka menggunakan HP atau smartphone mereka. Mereka bisa mengakses sumber belajar apapun yang mereka inginkan, baik dari Google, YouTube, ataupun media sosial. Dan yang terakhir adalah saya akan mendalami penerapan student centered learning. Di sini yang dimaksudkan dengan student centered learning adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang berhamba pada siswa. Jadi kita akan mengikuti apa yang diinginkan oleh siswa dalam proses pembelajaran agar mereka merasa bahagia dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, setelah menjawab ketiga pertanyaan tadi, ada dua hal penting yang saya simpulkan yang harus ada dalam proses pembelajaran kita ke depannya. Yang pertama adalah merdeka belajar. Kita harus menerapkan merdeka belajar dalam proses pembelajaran kita. Karena merdeka belajar itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam era seperti ini, di mana guru bukan hanya sebagai pendidik. Di sini guru lebih tepatnya berfungsi sebagai penuntun, pembimbing, pengarah, fasilitator, dan motivator bagi peserta didik. Kita membebaskan mereka untuk memilih sumber belajar. Kita membebaskan mereka untuk memilih gaya belajar dan penilaian apa yang mereka sukai sesuai bakat dan minatnya. Kita tidak bisa memaksakan peserta didik untuk bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi kita lebih mengutamakan mereka, lebih memerdekakan mereka dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran kita tercapai, agar peserta didik menjadi lebih bahagia, menjadi lebih senang dalam mengikuti proses belajar di dalam kelas. Nah, yang kedua adalah student centered learning. Di sini kita harus menerapkan student centered learning karena selama ini kita terpaku dengan teacher centered learning. Padahal dalam era sekarang itu guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan bagi siswa. Sumber pengetahuan dalam era sekarang ini bisa kita dapatkan di mana saja, dari internet, dari media sosial. Jadi kita harus meninggalkan teacher centered learning dan beralih ke student centered learning. Di sini kita menghamba kepada murid, kita memusatkan pembelajaran kepada murid, sehingga pembelajaran kita tercapai dengan maksimal, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan produktif dan bahagia. Baiklah, itu saja pemaparan saya tentang kesimpulan dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita bisa menjadi seorang guru yang lebih baik, lebih peduli kepada anak, lebih memusatkan perhatian kita kepada anak, dan bisa menerapkan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam setiap proses pembelajaran kita di kelas. Terima kasih, see you next time, bye bye.